Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Cerita Derman. Sebelum menonton usahakan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja langsung ceritanya. Langit malam itu gelap pekat. Hujan tak turun, tapi udara terasa lembab dan berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Damar menatap arloji di pergelangan tangannya. Sudah lewat tengah malam. Ia baru pulang dari lembur di kantor. Jalanan menuju rumahnya di pinggiran kota tampak sepi, hanya suara ranting patah tertiup angin yang menemaninya. Sesampainya di depan rumah, ia sempat ragu saat melihat semua lampu padam. Biasanya, Sekar akan menunggunya di ruang tamu, atau paling tidak meninggalkan satu lampu menyala. Tapi malam itu tidak ada cahaya sama sekali. Damar memutar kunci, membuka pintu pelan-pelan. Rumahnya gelap gulita. Ia mengangkat ponsel dan mengaktifkan senter, berjalan perlahan menuju ruang tengah. Sayang, panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Lampu di ruang tamu dinyalakan. Masih sunyi. Ia menghela napas, lalu melangkah menuju kamar. Baru 2 langkah, suara itu terdengar. Suara perempuan menangis. Pelan, serak, seperti menahan perih yang dalam. Damar membeku. Suara itu berasal dari arah kamar mandi. Sayang, kamu di situ? Tanyanya sambil melangkah hati-hati. Tangis itu tak berhenti. Semakin dekat ia melangkah, suara itu semakin jelas. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tangis itu tidak terdengar seperti milik Sekar. Lebih dalam, lebih tua, lebih hampa. Damar membuka pintu kamar mandi. Tak ada siapa-siapa. Lantai kering. Cermin bersih. Tapi suara tangis masih terdengar dari arah belakangnya. Damar langsung berbalik. Tak ada siapapun. Dek, ia menoleh ke arah cermin. Ada 2 bayangan. Satu dirinya. Satu lagi, kosong. Tempat di mana seharusnya Sekar berdiri, tak menampilkan apapun. Ia menoleh ke kanan. Sekar berdiri di sampingnya. Diam. Menatap ke arahnya dengan senyum pelan, pucat, dan mata yang tak berkedip. Sudah pulang? Tanyanya lembut. Damar menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ia hanya lelah. Sangat lelah. Ia mengangguk, lalu memeluk Sekar erat. Maaf, aku lembur lama, bisiknya. Sekar mengangguk tanpa berkata apa-apa. Lalu memandunya masuk ke kamar. Malam itu, Damar tidur tanpa banyak bicara. Tapi jantungnya masih berdetak tak karuan. Pagi hari, seolah tak terjadi apa-apa. Sekar menyiapkan sarapan seperti biasa. Damar duduk di meja makan, memperhatikan gerak-gerik istrinya. Sekar, gumamnya. Tadi malam kamu nangis ya? Sekar menoleh, wajahnya bingung. Tadi malam aku ketiduran. Aku nggak bangun sama sekali. Damar mengerutkan kening. Tapi aku dengar suara nangis dari kamar mandi. Sekar tertawa pelan. Kamu terlalu capek, Dam. Pasti cuma mimpi. Damar memaksakan senyum. Tapi pikirannya masih tertinggal pada bayangan yang tak muncul di cermin. Hari-hari berlalu. Tapi keanehan kecil mulai muncul. Lampu kamar tiba-tiba padam sendiri setiap pukul 2 pagi. Televisi menyala sendiri meski tidak dicolokkan. Dan setiap malam Jumat, terdengar suara seseorang berjalan pelan-pelan di loteng, padahal mereka hanya berdua dan rumah itu tak punya loteng. Suatu malam, Damar terbangun karena mendengar suara gemerincing logam dari dapur. Ia turun pelan-pelan. Di tengah ruang dapur yang gelap, Sekar sedang berdiri diam menghadap dinding, tubuhnya kaku. Ia memegang sendok dan mangkuk, tapi tidak bergerak sama sekali. Damar terpaku beberapa saat sebelum akhirnya memanggil. Sekar? Sekar menoleh perlahan. Terlalu perlahan. Matanya tampak sayu. Tapi bibirnya tersenyum. Aku lapar, bisiknya. Tapi bukan nasi yang aku inginkan. Damar menahan napas. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia juga tahu, jika ia panik, maka mungkin sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Kita ke kamar, ya? Kamu bisa tidur lagi, ajaknya dengan nada lembut. Sekar menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk dan berjalan pelan menuju kamar. Damar menghela napas panjang. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Damar mencoba menyibukkan diri di kantor. Tapi pikirannya terus terganggu. Ia mulai mencari informasi secara diam-diam. Mencoba mencari tahu latar belakang Sekar. Tapi tidak ada. Sama sekali tidak ada data resmi. KTP-nya palsu. Akta nikah mereka diurus lewat jalur tidak resmi, atas rekomendasi orang yang kini tidak bisa dihubungi lagi. Ia merasa tertipu. Tapi oleh apa? Suatu sore, Damar menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya perempuan tua. Parau, seperti menahan ketakutan yang luar biasa. Anak muda, kau harus keluar dari rumah itu.
Istrimu bukan dari dunia kita. Jangan pernah kau buka lemari tua di bawah tangga. Jangan pernah. Klik. Telepon terputus. Damar gemetar. Ia tak tahu siapa yang meneleponnya, tapi suara itu sangat serius. Malamnya, ia menunggu Sekar tertidur. Lalu ia turun perlahan ke bawah tangga. Ada lemari tua di sana. Lemari yang selalu dikunci. Sekar pernah melarangnya menyentuh lemari itu. Kuncinya tidak sulit. Ia membuka paksa. Bunyi berderit pelan mengisi ruang gelap. Di dalam lemari itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya mundur beberapa langkah. Gaun pengantin. Berdebu. Tua. Penuh bercak kecoklatan. Di bawahnya, tumpukan foto-foto usang. Ia mengambil salah satunya. Foto seorang perempuan mengenakan gaun pengantin. Wajahnya Sekar. Tapi di sampingnya, berdiri seorang pria lain. Wajahnya kabur, sebagian foto sudah gosong. Tapi di belakang foto, tertulis tahun yang membuat jantung Damar nyaris berhenti. Tahun 2016. Padahal mereka menikah 1 tahun lalu. Dan Sekar mengaku berusia 26 tahun saat itu. Damar menutup lemari. Ia terduduk di lantai. Nafasnya memburu. Ia tak mengerti. Atau mungkin ia mulai mengerti sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari atas tangga, Sekar berdiri diam. Menatap Damar di kegelapan. Matanya menyala samar. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri. Damar memaksakan diri untuk berdiri, pura-pura tak melihat. Pura-pura tak tahu. Ia naik ke atas dan tersenyum tipis. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Sekar menjawab tanpa ekspresi. "Aku nunggu kamu." Ia menggandeng tangan Damar. Dingin. Sangat dingin. Dan malam itu, Damar tak tahu apakah ia masih tinggal bersama istrinya, atau dengan sesuatu yang memakai wujud istrinya. Pagi itu hujan turun deras. Kabut menyelimuti halaman rumah, menciptakan kesan seperti dunia lain yang tak ingin disentuh cahaya. Damar duduk di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya yang pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya makin kentara. Sudah 3 malam ia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan demi bayangan terus menari di benaknya. Wajah Sekar, lemari tua, foto-foto usang. Semua bercampur menjadi satu mimpi buruk yang menolak hilang. Dari dapur, terdengar suara Sekar bernyanyi pelan. Lagu lama. Syairnya asing. Bahasa yang tak ia kenali. Tapi melodinya seperti suara rintihan dari tanah kuburan. Damar menatap ke arah suara. Ia tahu ia harus bicara. Ia tak bisa terus memendam semuanya. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana ia bisa menanyai Sekar tentang usia aslinya, atau tentang foto pengantin dari tahun yang tak masuk akal itu? Ia menghela napas dan bangkit. Saat melewati dapur, ia melihat Sekar sedang memotong bawang dengan tatapan kosong. Mata Sekar tidak melihat ke arah pisau, tapi lurus menatap ke jendela. Tapi tangannya tetap cekatan, seolah sudah melakukannya ribuan kali tanpa kesadaran. "Aku harus ke kantor," kata Damar cepat. Sekar menoleh perlahan. Senyumnya masih ada, tapi hampa. "Hati-hati di jalan, Mas." Damar membeku sejenak. Sekar tak pernah memanggilnya Mas. Sejak awal menikah, ia memanggil Damar dengan sebutan sayang. Ia mencoba tertawa kecil. "Kamu berubah panggilan, ya?" Sekar diam sebentar, lalu menjawab dengan suara datar. "Kebiasaan lama." Damar bergegas keluar sebelum tubuhnya gemetar lagi. Di kantor, pikirannya tidak tenang. Ia membuka laptop dan mencari lagi informasi tentang nama Sekar. Ia menelusuri berbagai forum dan catatan sipil, berharap ada celah yang bisa ia temukan. Dan akhirnya, sebuah artikel blog lama muncul. Tulisannya hampir tak bisa dibaca, tapi ada satu nama yang membuatnya terpaku. Sekar Laraswati. Ditemukan tewas bunuh diri bersama suami di rumah tua. Tahun 2016. Jantung Damar seolah berhenti berdetak. Ia mengklik link tersebut. Gambar buram muncul. Rumah tua yang menyerupai rumah yang sekarang ia tinggali. Berita itu menyebutkan seorang perempuan bernama Sekar Laraswati dan suaminya ditemukan tewas membusuk di kamar, diduga akibat bunuh diri massal. Tak banyak yang tahu alasan pasti mereka mengakhiri hidup. Tetangga hanya mengatakan, malam-malam sebelum kejadian, sering terdengar suara tangis dari dalam rumah. Tangis yang menggema seperti doa dari dunia yang tak kelihatan. Damar gemetar. Ia langsung mencetak artikel itu dan menyimpannya di tas. Sore itu, ia pulang lebih awal. Hujan belum juga berhenti. Sesampainya di rumah, suasana terasa jauh lebih dingin. Ia membuka pintu, dan aroma melati segera menyambutnya. Bukan aroma biasa. Ini aroma bunga layu, bercampur bau tanah basah. "Sayang,
panggilnya. Tak ada jawaban. Ia melangkah ke ruang tamu. Di sana, Sekar duduk membelakanginya. Menyisir rambut panjangnya pelan-pelan. Tak menyapa. Tak menoleh. Damar berjalan mendekat. Aku mau bicara. Sekar tetap diam. Aku tahu tentangmu, kata Damar lirih. Aku tahu kau bukan orang biasa. Aku tahu tentang tahun 2016. Tentang bunuh diri itu. Tentang rumah ini. Sekar berhenti menyisir. Ia perlahan menoleh. Dan saat wajahnya terlihat bukan wajah yang selama ini Damar kenal. Kulitnya pucat kehijauan. Bola matanya gelap, tak ada pantulan cahaya. Bibirnya membiru. Dan di lehernya, terlihat bekas luka tali, seperti seseorang yang pernah tergantung. Kamu telah tahu, bisiknya. Damar mundur 2 langkah. Tapi Sekar bangkit dan berjalan pelan ke arahnya. Aku nggak ingin menyakitimu, Damar. Tapi kau terlalu banyak mencari. Apa maksudmu? Tanya Damar, suaranya gemetar. Setiap orang punya rahasia. Dan rahasiaku tidak untuk manusia biasa. Tiba-tiba semua lampu padam. Hanya suara napas Damar yang terdengar. Dalam kegelapan, Sekar berbisik di telinganya. Aku tidak ingin kamu takut. Tapi kamu harus tahu satu hal. 1 tahun ini bukan mimpi. Aku mencintaimu, Damar. Tapi kalau kamu mengingkari janji, kamu akan ikut denganku. Damar terbangun. Ia tergeletak di lantai kamar. Semua normal kembali. Lampu menyala. Ruangan bersih. Tapi tidak ada Sekar. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah. Tak ada jejak. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Kamu ingin tahu siapa aku sebenarnya? Suara perempuan tua itu kembali terdengar. Siapa kamu? Aku ibunya. Aku ibu Sekar. Damar terdiam. Lidahnya keluh. Aku pernah mencoba menyelamatkan dia. Tapi sudah terlambat. Ia menikah dengan makhluk dari sisi gelap. Saat suaminya tewas, ia ikut mengikat jiwanya sendiri. Dan setiap 7 tahun, ia mencari suami baru. Untuk menggantikan yang lama. Untuk menyempurnakan perjanjian. Apa maksudmu? Damar berbisik, nyaris tak percaya. Dan sekarang, kau yang terpilih. Kau suami berikutnya. Jika kau ingin hidup, tinggalkan rumah itu. Jangan pernah menoleh ke belakang. Klik. Telepon terputus. Damar jatuh terduduk. Sekar bukan manusia. Ia terikat perjanjian gelap. Dan Damar hanya pion dalam permainan yang lebih besar. Ia menatap ke arah cermin. Dan untuk pertama kalinya, bayangannya sendiri pun mulai memudar. Udara malam itu berat. Rumah yang biasa terasa dingin kini seolah dipeluk oleh sesuatu yang tak kasat mata. Damar duduk di kursi tua ruang tamu, menggenggam foto usang pernikahan yang tadi siang ia temukan. Matanya merah, napasnya memburu. Ia baru saja kembali dari rumah wanita yang mengaku sebagai ibu Sekar. Rumah itu tak lebih dari puing-puing pondasi yang ditinggal puluhan tahun. Namun ketika Damar tiba di sana, ia melihat sesosok perempuan tua berdiri di balik reruntuhan tembok. Aku menunggumu, ucapnya lirih. Damar ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Perempuan itu, meski keriput dan renta, memiliki sorot mata yang mirip dengan Sekar. Kalau kau masih bisa mendengar suara manusia, lanjut si perempuan, maka waktumu belum habis. Tapi sebentar lagi, kau akan sulit membedakan siang dan malam. Hidup dan mati. Damar hanya bisa menggenggam foto itu semakin erat. Dia bukan anakku lagi. Jiwanya bukan milik manusia. Setelah kematian pertamanya, Sekar bukan lagi Sekar yang dulu. Ia dibangkitkan oleh suaminya, yang memuja kekuatan dari dunia bawah tanah. Tapi, pengorbanan itu menuntut bayaran. Apa maksudnya pengorbanan? Tanya Damar pelan. Setiap 7 tahun, Sekar harus menikah kembali. Mengikat lelaki baru dalam rumah itu. Lelaki yang akan menjadi tumbal, agar ia bisa terus hidup dalam tubuh manusia. Dan kau adalah suami ketiganya. Damar gemetar. Dan bila waktu pernikahan kalian genap 1 tahun, jiwamu akan menyatu dengan rumah itu. Kau tidak akan bisa pergi. Kau akan menjadi bagian dari mereka. Ia ingin menyangkal semuanya. Tapi setiap ucapan perempuan tua itu sejalan dengan apa yang sudah ia lihat, dengar, dan rasakan selama ini. Bagaimana aku bisa selamat? Perempuan itu hanya tersenyum getir. Jangan tidur malam ini. Jangan biarkan rumah itu menguasaimu. Kalau kau bisa bertahan sampai pagi, pergi dan jangan kembali. Tapi kalau kau tertidur, tubuhmu akan tinggal, jiwamu tak pernah kembali. Pukul 2 dini hari. Damar menyalakan semua lampu rumah. Ia duduk di tengah ruang tamu, dikelilingi lilin-lilin yang ia temukan dari loteng. Ia membakar dupa, seperti yang dianjurkan oleh perempuan tadi. Matanya tak boleh terpejam. Ia menunggu pagi.
Tapi ketukan pertama di pintu membuat nyalinya runtuh. Tok, 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 ia menoleh perlahan. Tak ada siapa-siapa. Namun angin dingin merayap masuk. Lilin mulai padam satu persatu. Ruangan mulai bergetar. Tok, tok, tok. Kali ini suara itu berasal dari dalam lemari tua. Damar meneguk ludah. Ia tahu itu lemari yang sama dari foto. Lemari tempat pengantin perempuan tua itu berdiri. Lemari yang sudah ia abaikan selama ini. Dengan langkah berat, ia berjalan mendekat. Ketika tangannya menyentuh gagang lemari, suara tangisan lirih terdengar. Tangisan perempuan. Tangisan yang menyayat hati. Ia membuka lemari itu perlahan. Gelap, tapi di dalamnya ada gaun pengantin. Gaun putih penuh renda, tergantung tanpa tubuh. Namun aroma melati dan darah menguar dari kain itu. Dan dari bayangan gaun itu, muncul wajah Sekar. Tapi bukan wajah yang ia kenal. Wajah itu penuh luka, matanya merah menyala, rambutnya menjuntai tak karuan. Sekar berdiri di hadapannya, mengenakan gaun yang sama dengan foto pernikahan tahun 1965. Sudah waktunya, Mas Damar, bisiknya. Kita akan bersama selamanya. Enggak. Damar berteriak. Ia berlari keluar kamar, menuruni tangga, namun semua pintu kini terkunci. Rumah itu hidup. Rumah itu menelannya. Dinding berubah menjadi daging. Lantai menjadi basah seperti tanah kuburan. Damar terjerembab di ruang makan, dan Sekar perlahan berjalan ke arahnya. Aku mencintaimu, tapi kalau kau tak menerima takdirmu, kau akan menggantikanku. Lalu ia tersenyum, senyum yang begitu mengerikan. Dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah. Wajahnya membusuk, matanya mencair seperti lilin, kulitnya terkelupas memperlihatkan daging hitam. Ia bukan Sekar lagi. Damar bangkit, berlari ke kamar mandi. Ia mengunci diri di dalam. Ia duduk, memeluk lutut, menangis. Tapi suara Sekar terus terdengar dari balik pintu. Jangan menolak aku. Bukankah kau yang bilang, akan bersama dalam suka dan duka, bahkan hingga mati. Pagi datang. Damar tak sadarkan diri, tergeletak di lantai kamar mandi. Tapi saat cahaya matahari menembus jendela, semua berubah. Rumah itu kembali normal. Lilin-lilin yang semalam menyala kini tinggal lelehan. Tidak ada jejak gaun pengantin. Tidak ada Sekar. Damar keluar dari kamar mandi. Tubuhnya lemas. Tapi satu hal pasti. Ia masih hidup. Tanpa menunggu, ia mengemas barang-barangnya. Ia tinggalkan rumah itu. Tak menoleh. Tak berpamitan. 3 bulan kemudian, sebuah berita kecil muncul di internet. Rumah tua peninggalan zaman Belanda terbakar habis setelah tersambar petir. Tidak ada korban jiwa, karena rumah itu diketahui kosong selama lebih dari 1 tahun. Namun seorang warga mengatakan, setiap malam Jumat Kliwon, ia masih melihat sesosok perempuan berdiri di jendela lantai 2, mengenakan gaun pengantin putih, menatap jalan kosong, menunggu suaminya pulang. Cinta yang tak mengenal batas bisa menjadi jembatan antara dunia. Namun cinta yang lahir dari tipu daya, akan mengikat manusia pada kebinasaan. Tak semua keindahan adalah pertanda kebaikan. Kadang, setan menyamar dalam wajah yang paling dicintai. Dan sesungguhnya setan itu benar-benar musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surah Fathir ayat 6. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu menikmati ceritanya, bantu dukung dengan komentar, like, dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah menegangkan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.